شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إكراما به وتوحيدا. أما بعد، أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita lagi di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang berkaitan tentang akidah. Karena sejatinya akidah adalah sesuatu yang penting untuk kita pelajari. Keyakinan adalah sesuatu yang penting untuk kita pelajari, dan seseorang muslim hendaknya mempelajari akidah yang sahihah, akidah yang benar sesuai Al-Quran dan juga sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya seorang muslim wajib mencintai semua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan hubbus sahabati kulluhum li madhabun. Mencintai sahabat seluruhnya itu adalah madhabku, itu adalah akidahku. Oleh karena itu tidak boleh seorang muslim membeda-bedakan. Saya cuma mencintai Abu Bakar saja, tidak mencintai Umar misalkan. Saya cuma mencintai Ali, tidak mencintai Abu Bakar misalkan. Sebagaimana ini akidahnya orang-orang Syiah yang mereka hanya mencintai Ali ibn Abi Thalib dan tidak mencintai sahabat yang lain. Bahkan mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini wajib bagi seorang muslim mencintai semua sahabat, tidak terkecuali, semuanya harus harus kita cintai. Sudah kita sebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada pertemuan yang sebelumnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hubbus sahabati kulluhum li madhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Perkataannya Syekhul Islam wa mawaddatul qurba biha atawassalu itu adalah penyempurna bait syair. Paham tidak? Penyempurna apa? Bait syair. Apa artinya? Dan memberikan loyalitas kecintaan kepada kerabat Nabi, dengan itu aku bertawasul. Maksudnya Syekhul Islam bertawasul dengan apa? Kecintaan dia kepada kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu seorang muslim itu dianjurkan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dia bertawasul. Di antara tawasul yang dianjurkan seseorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bertawasul dengan amal-amal baik dia. Oleh karena itu di sini Syekhul Islam bertawasul dengan apa? Kecintaan dia terhadap kerabat Nabi. Kecintaan terhadap kerabat Nabi sebuah kebaikan bukan? Sebuah kebaikan. Bahkan kita dianjurkan untuk mencintai, bahkan diwajibkan untuk mencintai kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Mencintai kerabat Nabi maka aku bertawasul dengan hal tersebut. Maksudnya aku bertawasul dengan amal baikku. Di antaranya apa? Mencintai kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan berdoa dengan cara bertawasul dengan amal baik itu sudah Allah ajarkan dalam Al-Quran. Bapak-bapak ataupun ibu-ibu, kalau berdoa ya sebisa mungkin ya kita bertawasul menggunakan amal soleh kita. Itu diantara cara agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Perhatikan. Dan orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rabbana amanna, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman kepada Engkau. Beriman kepada Allah amalan baik atau bukan jemaah? Amalan baik. Justru pondasi amal kebaikan itu ketika kita beriman kepada siapa? Kepada Allah. Lihat di sini, orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berdoa kepada Allah, dia bertawasul dengan amal solehnya, yaitu apa? Beriman kepada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, sungguh kami beriman kepadamu, faghfir lana, baru dia meminta hajatnya, maka ampunilah dosa-dosa kami. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari azab neraka jahanam. Ayat yang senada dengan ini banyak sekali Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, banyak sekali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara keutamaan seseorang ketika berdoa dianjurkan untuk tawasul menggunakan amal solehnya, yaitu kisah yang sangat ma'ruf yang sering kita dengar, yaitu kisah 3 orang yang terjebak di dalam di dalam gua, ya kan? Karena itu disebutkan dalam suatu hadis, Nabi mengatakan, maka salah satu di antara mereka mengatakan, ayo mari kita bertawasul dengan amal soleh kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari dari gua ini. Maka salah satu di antara mereka bertawasul dengan amal soleh mereka, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu di antara mereka mengatakan, saya itu memiliki orang tua, sudah tua renta. Saya tidak pernah mendahulukan istri dan anak saya, mendahulukan dalam memberikan minum susu, kecuali saya minumkan terlebih dahulu kepada orang tua saya. Itu amal soleh. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika itu adalah amalku yang ikhlas karena Engkau, maka bukakan gua ini, ya, maka bukakan batu yang menutupi gua ini, maka guanya terbuka. Maka guanya terbuka. Satu lagi, ya, menyebutkan amal solehnya, diantaranya dia menjauhi dosa zina pada waktu itu, ya, ketika dia digoda oleh seorang perempuan, maka dia berdoa, ya Allah, jika aku menghindari zina lillahi ta'ala karena Engkau ya Allah, maka bukakan batu yang menutupi gua ini, maka terbuka. Maka terbuka guanya. Nah, terbuka guanya. Intinya banyak sekali hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun ayat Al-Quran yang menganjurkan seseorang ketika berdoa bertawasul dengan amal soleh kita. Oleh karena itu mari kita berdoa. Apa saja amal soleh kita? Contoh misalkan, ya Allah, saya hari ini telah bersedekah sekian misalkan. Ya Allah, jika sedekah saya itu ikhlas lillahi ta'ala, maka kabulkanlah hajat saya ya Allah. Ampunilah dosa saya, lancarkanlah rezeki saya, jadikanlah anak saya menjadi anak-anak yang soleh, berikan kepada saya keturunan. Apa salahnya ya kita bertawasul dengan amal soleh kita? Misalkan tadi kita melakukan sholat sunnah, misalkan, ya Allah, saya tadi pagi melakukan sholat sunnah duha ya Allah, jika itu aku lakukan ikhlas lillahi ta'ala, maka kabulkan permintaan saya ya Allah, lapangkanlah untuk saya rezekimu ya Allah. Ya, itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa bertawasul dengan amal soleh. Di antara ya yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang ketika berdoa juga dianjurkan bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Razzaq, ya Qawi. Ya, antum sebutkan nama-nama Allah.
Antum sebutkan nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala sebelum antum meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara adab. Jika seandainya antum meminta bantuan kepada sesama antum, pasti antum akan bertutur kata sopan kepadanya. Maka bagaimana ketika antum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebutkan nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Tayyib, kita lanjutkan pada bait yang selanjutnya. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Wa likullihim qadrun ala wa fadailu. Dan ini intisari pembahasan kita yang sesuai dengan tema yang akan kita bahas, yaitu seorang muslim harus meyakini sahabat yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa likullihim qadrun ala wa fadlun sati'un." Fadlun sati'un. Sebagian riwayat yang lain, nuskhah cetakan yang lain menyebutkan walikullihim qadrun ala wa fadailu. Di situ di kitab antum yang antum pegang satiun, ya kan? Satiun. Sebagian riwayat menyebutkan wa fadailu. Nah, tayyib. Dan setiap mereka memiliki kedudukan. Mereka yaitu siapa? Para sahabat. Dan setiap mereka para sahabat memiliki kedudukan dan keutamaan yang sangat terang. Satiun itu artinya terang. Ya, keutamaan yang sangat terang, keutamaan yang sangat banyak maksudnya. Para sahabat itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Lakinna mas-siddiqu minhum afdalu. Akan tapi di antara mereka semua ada yang paling utama, yaitu siapa? As-Siddiq. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya sahabat yang paling mulia siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini bantahan bagi orang-orang Syiah yang mereka meyakini bahwasanya Ali ibn Abi Thalib adalah sahabat yang paling mulia. Bahkan mereka mengatakan di kitab-kitab mereka, Abu Bakar As-Siddiq telah merebut khilafahnya Ali. Harusnya yang menjadi khilafah setelah meninggalnya Rasulullah SAW Ali. Kemudian direbut oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini diantara tuduhan dusta mereka. Tuduhan apa? Tuduhan dusta mereka orang-orang Syiah. Oleh karena itu akidah Ahlussunnah meyakini orang yang terbaik diantara para sahabat, maka orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Ahlussunnah menetapkan suatu akidah, tentu membutuhkan apa? Dalil. Ya, tentu membutuhkan apa? Dalil. Ahlussunnah tidak menetapkan akidah dengan lisan mereka saja, akan tapi semua ada buktinya, ada dalilnya. Perlu bukti, entah itu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari apa? Atau dari Al-Quran, Al-Quranul Karim. Baik. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan dalil-dalil mengapa Ahlussunnah menetapkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia. Maka tentu kita harus mengetahui apa dalilnya. Kita akan sebutkan insyaallah dalil-dalil kenapa Ahlussunnah menetapkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang mulia dari sahabat yang lain yang paling mulia. Nah, kita akan sebutkan di dalam kitab Al-La'il Bahiyah, Al-La'il Bahiyah. Ini kitab sarahnya Lamiyah yang antum pegang. Kitabnya Syekhul Islam ini banyak sekali disarah oleh para ulama karena kitabnya sangat bagus, ya. Karena itu banyak sekali sarah-sarah para ulama yang menyarah kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Di antaranya Al-La'il Bahiyah, ya. Nah, yang dikarang oleh Ahmad ibn Abdullah rahimahullahu taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ada suatu riwayat disebutkan di sini, wa kana Ali ibn Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib. Wa kana Ali bin Abi Thalib yahlifu billah. Ali bin Abi Thalib pernah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala
annallaha ta'ala anzala isma Abi Bakar As-Siddiq minas sama. Allah, nama Abu Bakar As-Siddiq, julukan As-Siddiq ini adalah nama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Ini siapa yang mengatakan? Ali ibn Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bersumpah kepada Allah, nama As-Siddiq itu Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung dari siapa? Dari langit. Nah, itu diantara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Wa huwa awwalun nasi islaman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah menjadi keutamaan, yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq adalah menjadi orang yang paling pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup itu menjadi keutamaan bahwasanya Abu Bakar sahabat yang paling mulia di antara sahabat yang lain. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling pertama beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakila Ali, ada pendapat yang lain mengatakan tidak. Yang paling pertama beriman kepada Nabi Ali bin Abi Thalib. Taib. Akan tapi ada perkataan yang sangat bagus dari Abu Hanifah. Pertengahan antara dua pendapat ini. Sebagian mengatakan Abu Bakar kan, sebagian mengatakan siapa? Ali bin Abi Thalib. Lihat pendapatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan al-wara'u an yuqala awwalu man aslama minar rijalil ahrar Abu Bakar As-Siddiq wa minas sibyan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa minan nisa'i Khadijah wa minal wara'. Di antara kehati-hatian dari perbedaan para ulama, maka afdolnya kita katakan bahwasanya orang yang pertama masuk Islam ataupun orang yang pertama beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan orang-orang dewasa, laki-laki dewasa, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wa minas sibyan, di kalangan anak-anak kecil, maka siapa yang paling pertama? Ali bin Abi Thalib. Ya. Wa minan nisa, dan dari kalangan perempuan yang paling pertama siapa? Khadijah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapat yang paling pertengahan lah, adil ya, pendapat yang paling adil, keluar dari perbedaan pendapat tadi yang mengatakan Ali lebih dahulu dan sebagian mengatakan Abu Bakar lebih dahulu. Oleh karena itu afdal minal wara', dari kehati-hatian maka kita katakan dari kalangan laki-laki dewasa Abu Bakar paling pertama. Dari kalangan anak kecil maka siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan perempuan yaitu siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut. Di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sehingga ahlu sunnah menetapkan bahwasanya sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar, maka disebutkan di sini wa yakfi fi fadlihi ma warada fil kitabi was sunnah, maka cukuplah sebagai keutamaannya Abu Bakar adalah sahabat yang paling sering Allah sebutkan dalam Al-Quran. Luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling sering Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Bukankah itu suatu keutamaan? Tentu itu keutamaan. Nah, itu suatu apa? Suatu keutamaan. Di antara ayat yang menyebutkan tentang Abu Bakar As-Siddiq adalah ayat yang mungkin sudah kita hafal semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sayujannabuhal atqa." Dan orang yang paling bertakwa, atqa artinya orang yang paling bertakwa. Wa sayujannabuhal atqa, dan orang yang paling bertakwa akan menjauhi neraka jahanam. Maka ulama mufassirin, ahlu tafsir mengatakan, disebutkan di sini, dan ini disebutkan oleh Ibnu Atiyah Al-Andalusi di tafsirnya. Beliau mengatakan walam yakhtalif ahlu ta'wil, ulama tafsir tidak berbeda pendapat, annal murad bil atqa, yang dimaksud dengan kata-kata atqa, orang yang paling bertakwa tadi, ila akhir surah, sampai akhir surat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan ijma', ya kan? Ijma' ulama mufassirin menyebutkan al-atqa yang dimaksud dalam ayat Al-Quran yang kita sebutkan tadi siapa? Abu Bakar As-Siddiq.
Orang yang paling bertakwa akan menjauhi dari apa? Dari neraka jahanam. Atqa yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu ayat yang pertama. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang menyebutkan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Surat Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi. Para ulama tafsir mengatakan walladzi jaa'a bis-sidqi, dan orang yang telah membawa kebenaran. Para ulama tafsir menyebutkan orang yang telah membawa kebenaran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bihi. Kemudian datanglah orang yang membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa maksudnya? Abu Bakar As-Siddiq. Para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya wa saddaqa bihi, maksudnya orang yang membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, Al-Quran berbicara tentang siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Betapa mulianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti kita sebutkan bagaimana sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ayat yang kedua sudah kita sebutkan. Kemudian ayat yang ketiga, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika keduanya sedang berada di goa. Siapa keduanya ini? Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Id yaqulu li sahibihi, ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada temannya. Siapa temannya maksudnya? Abu Bakar, la tahzan, jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana. Ayatnya panjang sebenarnya. Sebelumnya disebutkan Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Illa tansuruhu, jika kalian tidak menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasarahullah, maka Allah yang akan menolong. Id akhrajahu alladhina kafaru, ketika orang-orang kafir mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam gua. Id yaqulu li sahibihi, ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada temannya yaitu Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau sedih wahai Abu Bakar, jangan engkau takut, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kita berdua akan tapi ada orang ketiga, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat kepada sejarah Islam, maka pada waktu itu, pada kejadian ini yang kita sebutkan, itu mengerikan sekali. Orang-orang musyrik ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin membunuh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi berlindung di suatu goa. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, Abu Bakar sendiri yang mengatakan, an Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana fil ghar wa ana fil ghar law anna ahadahum nadhara tahta qadamayhi la absarana. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu pada waktu itu, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, jika seandainya mereka melihat ke bawah, sungguh mereka akan melihat kaki kita. Sungguh mereka akan melihat kaki kita. Berarti orang musyrik sudah dekat. Sudah dekat di mana? Di gua tersebut. Akan tapi qadarullah, mereka tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah menenangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan perkataannya, faqala, maka Nabi mengatakan, ma dhannuka ya Abi Bakrin bisnaini Allahu thalithuhuma. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Apakah kamu takut? Apa pendapatmu kalau ada dua orang sedangkan Allah adalah orang yang ketiga? Maksudnya apa? Jangan engkau takut Abu Bakar. Meskipun kita ini dua orang saja, ada Allah, orang yang keberapa? Orang yang ketiga akan menjaga kita. Ya.
Masya Allah. Ini yaitu apa? Abu Bakar radhiyallahu an adalah sahabat yang paling banyak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kita lanjutkan. Waqad akhrajal Imam Ahmad wa ghairuhu. Imam Ahmad telah mengeluarkan riwayat. Ya, Imam Ahmad telah berkata, wa ghairuhu, bukan Imam Ahmad yang berkata, riwayatnya dari Imam Ahmad, wa ghairuhu, dan selain Imam Ahmad juga telah meriwayatkan riwayat ini. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib. Qala, Ali bin Abi Thalib mengatakan, khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin thumma Umar. Orang yang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar, kemudian siapa? Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab. Naam. Qala Imam Al-Hafidh Al-Zahabi, berkata juga Imam Hafidh Al-Zahabi, seorang ulama yang sangat terkenal, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa hadza mutawatirun. Riwayat yang kita sebutkan tadi riwayatnya mutawatir. Mutawatir itu banyak perawinya. Tidak diragukan lagi. Banyak apa? Banyak perawinya. 6. Falaknatullahi 'alar rafidah ma ajhaluhum. Maka laknat Allah kepada orang-orang Rafidah. Siapa orang-orang Rafidah? Orang-orang Syiah. Ma ajhalahum, betapa bodohnya mereka tidak mengerti riwayat keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga mereka mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahkan mengkafirkan sahabat selain Ali bin Abi Thalib. Nah, wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, masih Ali bin Abi Thalib mengatakan fi qoulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Firman Allah Subhanahu wa taala tadi, dan orang yang datang membawa kebenaran, yaitu siapa tadi? Nabi Muhammad. Wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya yaitu siapa? Abu Bakar. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Huwa Abu Bakrin. Yang dimaksud oleh Allah adalah siapa? Abu Bakar. Yang mengatakan bukan orang bodoh, tapi Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, Abu Bakar As-Siddiq dijuluki dengan julukan apa? Julukan As-Siddiq. Karena dia adalah orang yang paling pertama beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mengatakan Abu Bakar As-Siddiq dijuluki dengan julukan Siddiq karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling pertama membenarkan berita apa? Berita Isra Mi'raj. Ya. Oleh karena itu ada suatu riwayat kita sebutkan insyaallah, riwayat Isra Mi'raj, sehingga Abu Bakar As-Siddiq dijuluki oleh julukan apa? Julukan As-Siddiq. Nah, hadisnya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari bapaknya langsung, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj. Naam, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa. Asbaha yatahaddatsun nasu bidzalika. Orang-orang berbincang-bincang. Ini ada nabi pembohong ini, mengarang cerita, kok bisa dia melakukan apa? Isra Mi'raj, perjalanan yang sangat jauh secepat itu. Orang-orang tidak percaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fartadda nasun mimman kanu amanu, bahkan banyak orang yang murtad dikarenakan apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Tadinya sudah beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, maka apa? Goyah imannya sebagian para sahabat, kemudian murtad, keluar dari apa? Dari Islam. Oleh karena itu penting, ya ikhwan, pentingnya antum mendidik anak-anak antum untuk beriman dengan apa? Hal yang gaib. Oleh karena itu Allah puji orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, dalam surat yang kita hafal semua. Orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib, seperti surga. Surga adalah hal yang gaib. Apa ada orang yang pernah melihat surga? Neraka,
malaikat Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal gaib lainnya. Itu adalah suatu keimanan yang harus kita imani dan harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita tidak hanya beriman dengan sesuatu yang his, yang bisa dilihat oleh mata kepala kita, akan tapi apa, kita juga harus beriman dengan sesuatu yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Maka ringkas cerita, sebagian sahabat mereka murtad, tidak percaya. Apa-apaan ini? Cerita menghayal ini. Nah, wasa'au bidzalika ila Abi Bakar. Orang-orang yang murtad tadi, yang tidak percaya, kemudian mereka mendatangi Abu Bakar. Ya, karena Abu Bakar adalah orang yang paling pertama masuk Islam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, hal laka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bihil laila ila Baitil Maqdis. Naam. Apakah kamu mengira, maksudnya apakah kamu percaya bahwasanya temanmu itu, yaitu siapa temanmu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita bahwasanya dia melakukan Isra Mi'raj ya ke Baitul Maqdis. Qala, maka Abu Bakar mengatakan, au qala dzalika, apakah benar Nabi Muhammad mengatakan itu? Maka mereka menjawab, na'am, iya, Nabi Muhammad mengatakan itu. Qala, maka Abu Bakar mengatakan, la in kana qala dzalika laqad shadaq. Kalau dia mengatakan hal tersebut, demi Allah dia telah benar. Saya percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan lagi, atusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ila Baitil Maqdis wa jaa'a qabla an yusbih. Apakah kamu percaya dia pergi ke Baitul Maqdis kemudian dia kembali lagi sebelum apa? Sebelum waktu subuh, sebelum pagi tiba. Ya. Qala na'am inni la usaddiquhu. Demi Allah, sungguh saya percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Abu Bakar, fima huwa ab'ad min dzalik. Bahkan jika kemungkinannya lebih tidak mungkin lagi. Maksudnya Abu Bakar apa? Bahkan jika kemungkinannya lebih tidak mungkin lagi. Bahkan ketika Nabi mengatakan saya melakukan Isra Mi'raj 1 menit, itu pun akan dibenarkan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Keimanannya siapa? Keimanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini dikatakan aslama ala yadihi jam'un minas sahabah. Cukup menjadi keutamaan bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang menjadi sebab Islamnya banyak sahabat. Abu Bakar adalah orang yang menjadi sebab Islamnya sahabat-sahabat yang lainnya. Minhum diantaranya orang yang masuk Islam, sahabat yang masuk Islam dikarenakan pengaruh Abu Bakar As-Siddiq adalah Uthman ibn Affan, sahabat yang sangat mulia. Wa Zubair ibn Awwam, sahabat yang sangat mulia juga. Wa Talhah, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini semuanya sahabat-sahabat yang senior semua. Ya, dan yang menjadi penyebab masuknya Islam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Cukup itu menjadi apa? Kemuliaan yang menjadikan Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Disebutkan di sini juga di antara kemuliaan ataupun keutamaan Abu Bakar, wa huwa awwalu man jama'al Qur'an. Orang yang paling pertama memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Kemudian pengumpulannya sempurna di zamannya Utsman ibn Affan. Oleh karena itu yang antum kenal sekarang dengan Mushaf Utsmani. Ya, Mushaf apa? Utsmani, karena diurutkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Naam. Wa awwalu man waliyal khilafah. Cukup menjadi keutamaan ketika Abu Bakar dijadikan khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jika seandainya Abu Bakar bukan orang yang terbaik, maka bukan Abu Bakar yang dijadikan penggantinya siapa? Orang yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa huwa afdhalus sahaba wa khairuhum bi ijma'i ahli sunnah. Perhatikan, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia bi ijma'i ahli sunnah. Ijma', sepakat, tidak ada perselisihan bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia. Nah, qad ajma'u ala anna afdalan nasi ba'dan nabiyyin wal mursalin Abu Bakar.
para ulama sepakat orang yang paling mulia setelah para nabi dan juga para rasul adalah Abu Bakar, thumma Umar, kemudian Umar ibn Khattab, thumma Utsman, kemudian Utsman ibn Affan, thumma Ali, thumma tabi'un, kemudian para tabi'in, thumma tabi'uhum, kemudian orang-orang yang mengikuti tabi'in. Nah, berkata di sini penyarah rahimahullahu taala, wa summiya siddiqan li'annahu awwalu man saddaqa bina'an ala annahu awwalu man amana. Ini di antara pendapat yang sudah kita sebutkan tadi. Di antara penamaannya Siddiq, julukannya Siddiq dikarenakan dia adalah orang yang paling pertama beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mengatakan karena dia adalah orang yang paling pertama membenarkan kejadian Isra Mi'raj. Walihada qala Abu Mihjan Ats-Tsaqafi, ada sebuah syair yang menyanjung Abu Bakar radhiyallahu anhu yang disenandungkan oleh seorang ulama, yaitu namanya Abu Mihjan Ats-Tsaqafi. Beliau mengatakan, wasummiyat siddiqan wa kullu muhajiru siwaka yusamma bismihi ghairu munkaru. Wasummiyat siddiqan, Abu Bakar As-Siddiq ataupun Abu Bakar dijuluki Siddiq. Sedangkan orang-orang muhajir yang lain, sahabat-sahabat yang lain, siwaka, yaitu selain engkau wahai Abu Bakar, yusamma bismihi, dinamakan dengan namanya, Umar, Utsman, Ali dan semisalnya. Akan tapi Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan apa? Julukannya As-Siddiq. Dikenal dengan apa? Dikenal dengan julukannya. Nah, ikhwah billah rahimani wa rahimakumullah. Wa fit Tabrani, dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani juga disebutkan bisanadihi ani Sya'bi, dari sanadnya ya dari Sya'bi rahimahullahu taala, qala, beliau mengatakan, sa'altu Ibnu Abbas, aku pernah bertanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayyun nasi kana awwala islaman, ayyun nasi kana awwalu islaman, siapa orang yang paling pertama masuk Islam? Wahai Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Alam tasma' qaula Hasan. Kemudian Ali mengatakan, bukankah engkau telah mendengar syair dari Hasan? Hasan itu namanya Hasan bin Thabit, seorang sahabat juga. Nah, maka Hasan pernah mengatakan, idza tadhakkarta syajwan min akhi thiqatin fadkur akhaka Aba Bakrin bima fa'ala, khairul bariyati atqaha wa a'lamuha ba'dan nabiyyi wa awfaha bima hamala, wa thani talil mahmudu mashhaduhu wa awwalun nasi minhum saddaqar rusula. Ini diantara syair dari Hasan ibn Thabit, seorang sahabat yang memuji Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, jika engkau mengingat-ingat, ya, jika engkau bersedih dikarenakan mengingat jasa saudaramu, ya, fadkur akhaka Aba Bakrin bima fa'ala, maka ingatlah Abu Bakar, maka jasanya lebih apa? Lebih besar. Untuk apa? Untuk Islam. Karena Abu Bakar adalah orang yang senantiasa menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadkur akhaka Aba Bakrin, maka ingatlah itu kebaikan ataupun jasa Abu Bakar radhiyallahu anhu atas apa yang telah dia lakukan. Khairul bariyati atqaha wa a'lamuha, orang yang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang paling bertakwa, bahkan orang yang paling berilmu di antara sahabat yang lainnya. Ba'dan nabiyyi wa awfaha bima hamala, orang yang paling amanah ketika diberikan apa? Diberikan orang yang paling apa? Orang yang paling amanah ketika diberikan apa? Diberikan tanggungan. Wasani talil mahmudu masyaduhu wa awwalun nasi minhum saddaqar rasula. Dan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq yaitu orang yang paling pertama membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhi astafa, amma ba'd. Di antara hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, maka
Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Abu Bakar As-Siddiq, dan cintanya tidak sama seperti cintanya kepada sahabat yang lain. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling spesial bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu hadis yang sahih disebutkan suatu ketika kanat baina Abi Bakrin wa Umar muhawaratan. Suatu ketika terjadi perdebatan antara Abu Bakar dan juga Umar ibn Khattab. Terjadi perdebatan antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Fa'aghdaba Abu Bakrin Umara. Maka Abu Bakar tidak sengaja membuat Umar marah. Abu Bakar tidak sengaja membuat apa? Umar marah. Fansarafa anhu Umar mughdaban, maka Umar pergi meninggalkan Abu Bakar dalam keadaan apa? Marah, murka Umar kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fattaba'ahu Abu Bakrin yas'aluhu an yastaghfira lahu. Lihat luar biasanya akhlaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika dia merasa salah, ketika dia merasa bersalah dan melakukan kesalahan, dia langsung mengejar Umar bin Khattab, kemudian meminta agar dimaafkan. Bayangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fattaba'ahu Abu Bakrin yas'aluhu, maka Abu Bakar meminta ayyastaghfira lahu, agar Umar bin Khattab memaafkan dia. Falam yaf'al hatta ughliqa babahu, hatta aghlaqa babahu. Akan tapi Umar bin Khattab tidak mau memaafkan, kemudian ditutup pintu rumahnya Umar bin Khattab. Nah, berarti ini perdebatan yang sangat luar biasa yang terjadi antara Umar dan juga Abu Bakar. Nah, fa'akbala Abu Bakrin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Darda wa nahnu indahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar menceritakan kisah debatnya kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, saya melakukan salah, menyesal. Bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyesal. Ya Allah, ya Rasulullah, saya melakukan kesalahan kepada Umar. Umar tidak mau memaafkan saya, ya Rasulullah. Saya merasa bersalah. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lihat, saking cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar. Maka di situ ada Abu Darda juga. Maka Rasulullah mengatakan, amma sahibukum hadza faqad ghamara. Adapun temanmu ini wahai Abu Darda, Abu Bakar, dia adalah orang yang ghamar. Ghamar itu apa? Orang yang sudah mendahului kalian di dalam kebaikan. Pujian kepada siapa? Abu Bakar. Padahal Abu Bakar pada waktu itu apa? Tidak sengaja melakukan apa? Kesalahan. Akan tapi tetap dipuji oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Amma sahibukum hadza, temanmu ini wahai Abu Darda adalah orang yang telah mendahului kalian di dalam apa? Di dalam kebaikan. Perjuangannya Abu Bakar luar biasa untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka disebutkan di sini, wa nadima Umar ala ma kana minhu. Maka Umar ketika di rumah tadi tidak mau memaafkan Abu Bakar, menyesal. La haula wala quwata illa billah. Kenapa saya egois tadi? Tidak mau memaafkan siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, menyesal. Kemudian mendatangi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akbala hatta sallama wa jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengkisahkan kisah yang sama tadi dikisahkan oleh Abu Bakar. Qala Abu Darda mengatakan, wa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah malah marah kepada siapa? Umar bin Khattab. Lihat, ini kedudukan yang tinggi dari siapa? Abu Bakar. Sayang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Abu Bakar. Rasulullah merah mukanya, marah kepada siapa? Marah kepada Umar bin Khattab. Wa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala Abu Bakrin yaqul, akan tapi Abu Bakar tetap merasa bersalah. Wallahi ya Rasulullah, la ana kuntu adlam. Ya Rasulullah, jangan marahi Umar.
Saya yang paling apa? Yang paling zalim. Ya, saya yang melakukan apa? Kedzaliman. Saya lebih zalim. Ya, maksudnya apa? Saya yang melakukan kesalahan ya Rasulullah. Ya Rasulullah luar biasa cintanya kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah tidak menggubris, bahasanya tidak menggubris, tetap pandangannya kepada siapa? Umar radhiyallahu anhu. Kemarahannya tetap apa? Kepada Umar. Bahkan tidak memandang sedikit pun kepada Abu Bakar. Maka tapi Umar dipandang terus dengan apa? Dengan kemarahan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar dan kepada sahabat-sahabat yang ada di situ, di antaranya Abu Darda, hal antum tarikuni li sahibi. Apakah kalian sudah meninggalkan kepadaku sahabat yang paling terbaik? Maksudnya apa? Abu Bakar ini adalah sahabat yang terbaik dan kalian tidak memberikan kepadaku sahabat yang terbaik. Kalau seandainya Abu Bakar tidak ada, apakah kalian akan menggantikan sahabat yang terbaik untukku? Oh, ini saking cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahal antum tarikuna li sahibi. Apakah kalian akan meninggalkan untukku, mencarikan gantiku, ya, mencarikan ganti untukku, yaitu apa? Sahabat, ya. Selain apa? Selain Abu Bakar. Maksudnya apa? Jasanya Abu Bakar itu apa? Sudah sangat luar biasa, sudah sangat apa? Sangat besar. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah teman spesial, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling apa? Yang paling spesial bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, masih memarahi kepada Umar bin Khattab, apakah kalian akan memberikan gantinya kepadaku, orang yang seperti Abu Bakar radhiyallahu an? Maka inni qultu maka Rasulullah Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai para manusia. Sahabat juga ada di situ. Inni Rasulullahi ilaikum jami'an, saya adalah Rasul yang diutus untuk kalian. Fakultum kadzabta, ketika pertama kali aku diutus, kalian mengucapkan apa? Kadzabta, kalian tidak percaya kepadaku. Wa qala Abu Bakar sadaqta, akan tapi Abu Bakar adalah orang yang pertama percaya kepadaku. Luar biasa pembelaan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar. Ini menunjukkan saking cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar. Oleh karena dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau aku diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seseorang kekasih, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai apa? Kekasihku. Akan tapi Allah lah kekasihku, maksudnya Allah sudah menjadi kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku hanya bisa menjadikan Abu Bakar ukhuwah, yaitu apa? Saudara, yaitu apa? Sahabat dekat. Lihat saking cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dalil-dalil yang kita sebutkan semua dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya sahabat yang paling mulia setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapa? Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajmain. Dengan ini kita selesai kajian kita dan kita sudah menyebutkan dalil-dalil keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Insya Allah dalam pertemuan yang selanjutnya kita akan berbicara tentang masalah akidah yang berkaitan tentang Al-Quran, berkaitan tentang Al-Quranul Karim, bagaimana akidah Ahlussunnah berkaitan tentang Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, dan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kaidahnya kita akan sebutkan insyaallah di pertemuan yang selanjutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.